Bahwa sepak bola wajah kita masih seperti itu, supporter ya memang masih menyedihkan berarti kan. Iya. Itu PR lain gitu loh. Betul. Cuman PR yang utamanya sebetulnya di organisasi dulu. Ini kan sebetulnya udah ada kepikiran gitu loh. Kita nggak kekurangan yang kayak begitu ya. Ngerti bola aja nggak cukup sebetulnya gitu loh, Iya, Bung Toel ya. karena selalu ditarik-tarik ke arah sana. Pengennya sih tahu diri gitu loh. Yang lama-lama yang track recordnya publik udah tahu, yang negatif pengennya tahu diri. Iya. Tapi kan ternyata nggak tahu diri kan. Kalau ingin bersih-bersih, tapi yang kotor-kotor itu masih dirangkul, ya gimana dong ya? Pemikiran-pemikiran bagus ini diserap, disambut kan sama voter, Mas? Menurut Atau voter punya pemikiran lain? saya mungkin voter punya pemikiran lain. Halo semuanya, seluruh penikmat sepak bola nasional dimanapun itu kamu berada, selamat datang di Bola Plus 62. Tentunya di Bola Plus 62 merupakan salah satu program yang kita akan membahas isu-isu seputar sepak bola nasional. Dan saya yakini betul pastinya yang menyaksikan Bola Plus 62 kali ini lagi ngikutin nih tren isu yang sekarang lagi ada di culture sepak bola lokal kita. Yaitu adalah pemilihan calon ketua umum, waketum, dan juga mengikuti exco-exco-nya siapa-siapa aja. Dan kebetulan banget di reborn-nya Bola Plus 62, karena kan kebetulan PSS juga mau reborn nih. Bola Plus 62 pun juga sama, kita mau reborn juga. Dan bersama dengan saya James Purba, saya tidak sendiri, karena kita akan ngebahas setiap isu sepak bola nasional di Bola Plus 62. Episode kali ini bersama dengan Bung Toel, dan juga calon ketua umum PSSI nih. Sudah ada Mas Arief Putra Wicaksono. Bagaimana kabarnya, Bung Toel? Kabar baik, sehat. Mas Arief? Kabar baik juga. Apalagi terakhir saya lihat kontennya dari Bung Toel. Waduh tuh, lugas banget Bung. Konten yang terakhir tuh. Pesan untuk calon ketua umum. Tapi sebelum kita membahas nih lebih detail lagi, terutama juga pastinya bagaimana misi dari Mas Arief. Saya ingin bertanya dulu sama Bung Toel. Kita tahu kan kalau seandainya untuk beberapa bulan terakhir ini setelah tragedi Kanjuruhan Malang yang tentunya ternyata masih memantik perhatian penikmat sepak bola kita, bahwa yang saat ini tuh ditunggu-tunggu adalah ini kapan ini kasusnya ini mau untuk dilanjutin lagi, apakah bakal dilanjutkan atau hanya lupa nanti dengan sendirinya, termasuk juga ternyata efek dominonya lumayan berkepanjangan. Bung Toel, Tragedi Kanjuruhan, terus habis juga kemarin ada kerusuhan, pelemparan bus, Liga 2 dan Liga 3 masih abu-abu nasibnya. Pandangan dari Bung Toel sendiri melihat isu-isu yang ada saat ini seperti apa, Bung? Jadi kalau terkait tragedi Kanjuruhan, kalau mendengar, mengamati, menyimak dari berbagai pihak, saya rasa bukan sekedar faktor sepak bola. Ya. Bukan sepak bola mau lepas tangan tanggung jawab, misalnya PSSI gitu. Saya pikir enggak seperti itu. Cuma kalau kita mengamati, rasanya bukan sekedar faktor tunggal sepak bola itu. Ya. Yang memakan korban sekian banyak itu bukan faktor tunggal sepak bola. Akhir tahun Kapolri kan juga menyatakan permintaan maaf. Betul. Kalau minta maaf berarti kan ada yang salah. Ya. Artinya itu pun harus dimaknai dengan dalam lah. Bahwa katakanlah Kanjuruhan nggak sempurna, stadionnya curam dan sebagainya. Kita tahu Kanjuruhan udah ratusan kali jadi menggelar pertandingan, tapi nggak sefatal itu. Yes. Maksud saya itu yang saya mau bilang bahwa sebetulnya tidak faktor tunggal sekedar sepak bola. Bahwa keadilan harus ditegakkan buat korban, betul. Perbaikan, pelajaran dari kejadian itu harus diambil hikmahnya dan nggak boleh terulang lagi, itu betul. Tapi menurut saya banyak efek dominonya dari tragedi Kanjuruhan. Betul. Salah satu efek domino tragedi Kanjuruhan adalah Liga 2 yang nggak jalan. Menurut saya itu salah satu. Nggak sekedar faktor tunggal sepak bola aja, tapi ada faktor itu juga. Kalau menurut saya lihatnya seperti itu. Lalu KLB itu juga adalah bagian dari efek domino dari Kanjuruhan. Karena waktu itu rekomendasi TGIPF menyandera sepak bolanya.
Jadi tidak akan memberikan izin untuk kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3. Betul. Berarti kan ada tekanan dari luar tuh, eksternal buat PSSI sampai kemudian Exco-nya tanggal 28 Oktober memutuskan KLB. Jadi KLB 16 Februari besok itu juga adalah efek domino dari Kanjuruhan. Hanya penting kita berpikir yang bernas gitu melihat itu. Iya, Paling tidak yang saya mau sampaikan adalah nggak semata-mata faktor sepak bola itu. Jadi memang poinnya adalah bukan hanya sekedar faktor dari sepak Ya bola. bukan itu. faktor tunggal gitu. Yes. Satu-satunya penyebab gitu. Iya, iya. Kan kalau mau menelaah lebih jauh, bukan lebih nakal, lebih objektif, Yes. keamanan PSSI nggak punya, gas air mata PSSI nggak punya gitu kan. Betul. Gitu kan. Lalu kejadian, maksud saya tempatkan kejadian itu pada proporsi yang benar supaya sepak bolanya nggak jadi korban. Karena efek dominonya banyak kan. Sayangnya orang lupa. Misalnya Liga 2 kenapa nggak berjalan? Sebetulnya ada faktor itu juga backgroundnya gitu loh. Betul. Dan memang tentunya efek domino tadi itu ya yang tentunya ini menjadi salah satu hal yang akhirnya ya perlu adanya beberapa tindak lanjut dan termasuk juga salah satunya adalah KLB jadi ada, kemudian juga bagaimana kita nantinya akan melihat secara langsung ya siapakah calon ketua umum yang baru dengan banyaknya PR itu. Yang bukan hanya perihal tragedi Kanjuruhan aja ternyata, tapi ada PR-PR yang lainnya begitu. Nah ini awalannya sudah panjang banget ya. Nah selanjutnya nih, Mas Arief. Tadi kita sudah membuka nih dari pertanyaan awal yang saya sampaikan, ini kan terkait beberapa waktu yang lalu dengan problem yang ada gitu. Nah Mas Arief Putra Wicaksono yang sudah 3 kali nih Mas ya mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua umum. Luar biasa loh, appreciate. Karena tentunya pasti banyak pertanyaan, kok masih mau sih gitu. Kenapa motivasi dari Mas Arief bisa mau memulai lagi nih untuk masuk ke dalam calon atau perburuan tempat di pos pertama atau PSSI 1. Tadi dibuka dengan adanya PR. Nah, caranya nanti mungkin seperti apa? Misi yang ingin diberikan oleh Mas Arief Wicaksono. Oke. Pertama saya ngeliat ada orang bilang thirst is the charm ya. Yes. Jadi saya mencoba, kan ada proses dari 2016 saya nggak lolos, 2019 lolos, ya mungkin sekarang peruntungannya akan lebih baik lagi. Dan kalau kenapa saya pengen mencalonkan di sini, karena saya ngerasa saya punya suatu program yang menurut saya sampai sekarang belum pernah dijalankan sama PSSI, dan itu kenapa saya ngoyo banget lah atau pengen banget ini dijalankan. Karena dari dulu bisnis saya itu kebetulan di sepak bola, dan menurut saya kalau industri sepak bolanya belum benar, which is menurut saya salah satunya tanggung jawab PSSI, buat saya berbisnis pun juga akan susah gitu. Buat berbisnis pun juga akan susah ya, karena kita tahu ya kalau seandainya Mas Arief Putra Wicaksono ini merupakan CEO dari Nine Sport, dan juga pastinya sudah banyak ya klub-klub yang dipanggil bisa untuk bermain di Indonesia, termasuk juga terakhir itu adalah Belanda kala itu, yang bukan hanya Belanda bahkan ya. Terakhir Dortmund. Yang cancel karena Kanjuruhan. Yes, cancel karena Kanjuruhan. Jadi ini juga efek dominonya bukan hanya yang ada di sepak bola nasional aja, tapi ternyata juga berimbas ke bisnis yang dijalankan oleh Mas Arief sendiri. Nah, mungkin dari Bung Toel yang melihat dengan beberapa calon ketua umum, kemudian juga melihat motivasi yang dimiliki oleh Mas Arief Putra Wicaksono ini, yang kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum. Bung Toel, gimana sih melihat setiap calon ketua umum ini harus seperti apa sih nantinya gitu loh? Sosok yang proper buat PSSI. Iya, kalau Mas Arief saya salut lah dulu ya. Karena udah 2 kali ya, tiga kali ini. Jadi nggak kapok-kapok lah. Nggak bermaksud meremehkan, mengecilkan, enggak. Cuma kan chance-nya juga dalam konstelasi sepak bola sekarang kan kecil lah. Betul. Ya Mas ya? Mas Arief ini kan pelaku industri sepak bola. Sebetulnya pernyataan menariknya adalah berarti kan ada hambatan di organisasinya kan. Kayak apa sih sebetulnya kalau dalam konteks Mas Arief sebagai pelaku bisnis olahraga, bisnis sepak bola, industri bola, federasi yang seperti apa yang kondusif itu? Sebetulnya itu tadi menarik ya. Sehingga kemudian dia ingin masuk kan? Betul. Saya ngeliatnya masalah yang lebih besar lagi menurut saya, Bung. Pertama itu masalah yang lebih besar nih itu adalah menurut saya sesimpel daya beli sebenarnya.
daya beli kita itu amat sangat rendah. Cuman nggak usah pointing finger gimana-gimana, kan menurut saya simpel gini. Kalau barangnya laku, banyak contoh lah, bakmi yang awalnya dari gerobak tiba-tiba berubah jadi franchise nomor 1 karena dagangannya laku. Atau perusahaan top dunia sekarang yang awalnya dari garasi, intinya karena produknya laku. Bakmi tersebut dari tadinya ada di pinggiran jalan Jakarta yang sestandarnya gang Jakarta tentang kebersihan dan segala macam, sekarang mereka jadi mikirin hygiene, semua segala macam, di hire orang-orang profesional karena cuannya udah ada gitu. Nah kalau saya sih berangkat dari situnya dulu saya ngeliat, karena seperti tadi bilang saya suka bawa klub asing, nggak usah ngomong klub lokal, klub asing pun tadinya dari 2013-2015 banyak yang mau ke Indonesia karena thanks to social media, tapi setelah itu mereka akhirnya ngerem ke Indonesia karena mereka tahu nggak banyak hasil yang mereka dapat di Indonesia. Masing-masing rata-rata punya fans 5 juta, 3 juta, tapi untuk di-convert ke sales merchandise mereka minim sekali. Bukti nyatanya satu aja sekarang, kita nggak bisa dapat jersey original, jersey luar di Indonesia, itu harus pesan dulu, harus inden. Kan berarti bisa dilihat segitu nggak lakunya, segitu nggak ada daya belinya gitu. Itu saya sih mau berangkat dari masalah itunya dulu, daya beli yang saya lihat. Kalau ketertarikan Mas Arief kalau nanti masuk PSSI itu apa poinnya? Menurut saya bisa... Dengan kontestasi PSSI 1 ya? Iya, nah menurut saya gini, kan dari paling simpel saya langsung ngomong aja, kan kita semua tahu Inpres lah ya, 2019. Cuman kan selalu orang bilang Inpres tuh nyangkut masalah di anggaran. Nah ini saya menurut saya, ini kita sebenarnya punya anggaran yang bisa kita pakai. Anggaran yang bisa dipakai itu menurut saya banyak. Tahun 2023 ini anggarannya ada 450 triliun yang bisa dipakai, yaitu KUR, kredit usaha rakyat. Nah kalau itu kita gabungin ke Inpres, kita gabungin ke sepak bolanya dalam 3 tahun saya yakin AFC Club Licensing kita sama levelnya sama Jepang, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Terus habis itu dari segi ekonomi pun kita benar-benar bicara macan Asia. Tapi tentunya walaupun udah duitnya ada, kita tahu lah know-how kita kan kecil ya, bukan meremehkan siapa-siapa. Satu, ada data, kita negara 130 masalah IQ. Dan saya kalau di apple to apple-in sama promotor dari luar, mereka udah sering bawa artis-artis top, mereka udah sering buat World Cup, Champions League dan segala macam, pasti level saya juga jauh. Makanya perlu ada transfer know-how. Nah di sini menurut saya kita juga perlu namanya lakuin sister club. Tapi sister clubnya nggak bicara, orang selalu bilang kenapa nggak lakuin pilot? Saya bilang nggak bisa pilot, ini harus semuanya serentak. Liga 1, Liga 2, Liga 3 tuh harus serentak lakuin sister club dan koperasi KUR itu tadi. Itu sih kalau menurut saya. Oke. Kan kalau dari segi pemikiran kan nggak ada yang salah, benar. Yes, betul. Tapi kenapa pemikiran itu seperti nggak match gitu kan? Berarti pertanyaannya kan ada ekosistem yang lain dalam konstelasi organisasi PSSI, terutama seperti ini dalam kontestasi PSSI 1. Kalau secara teori normatifnya ya memang gampang. Siapa sih yang bisa mimpin PSSI yang ngerti bola? Ngerti bola itu bukan ngerti permainannya aja, tapi ngerti aturannya supaya bisa jalanin organisasi on the track gitu kan. Cuma backgroundnya kan banyak, faktornya juga nggak tunggal. Ada faktor-faktor lain lah, politik misalnya, kepentingan-kepentingan tertentu misalnya, yang kemudian nggak jadi sederhana, bener nggak Mas? Betul. Nggak jadi sederhana begini loh industri kita bikin gini-gini. Ini kan sebetulnya udah ada kepikiran gitu loh. Kita nggak kekurangan yang kayak begitu ya. Ngerti bola aja nggak cukup sebetulnya gitu loh. Iya. Bung Toel ya. Karena selalu ditarik-tarik ke arah sana. Gitu. Saya tambahin dikit ya. Boleh, Mas Arief. Jadi saya pernah waktu itu ke kota kecil di Jerman, Hamburg lah. ya. Saya ke sana, terus habis itu saya ngeliat kok orang di situ ngantri semua untuk beli merchandise. Nah saya di situ baru tahu emang mereka tabiatnya itu support klubnya dengan beli semua merchandise-nya, apapun itu kebutuhan hidup hari-hari. Nah sebenarnya itu kan kalau orang bilang oh mestinya Indonesia lakuin gitu. Bener, secara teori bener. Cuman kita jangan lupa Jerman ada di sini, GDP nomor 4 dunia, Indonesia ada di, mungkin bedanya sama kayak peringkat FIFA kita lah mungkin dari segi ekonomi pun gitu ya. Nah itu yang menurut saya harus kita angkat bersama-sama ekonominya, karena kita nggak bisa paksain. Dulu orang datang ke stadion zaman APBD gratis kasarnya, kaos pun mungkin juga dapat dari politik apa semua bla bla bla. Sekarang orang dipaksa harus beli tiket, harus beli merchandise semua segala macam. Itu nggak memungkinkan, nggak sinkron gitu maksudnya. Itu sih makanya saya bilang ekonominya dulu yang harus kita boost. Ya secara misi sebetulnya juga apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arief
itu bagus ya. Iya. Cuman kan memang kita perlu tahu juga bahwa ternyata pada saat eksekusi atau mungkin implementasinya dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arief itu yang tentunya masih menjadi tanda tanya nih sebetulnya. Karena ya secara finansial pun saya rasa juga semua klub ya yang ada di Indonesia, seringkali kita melihat ada situasi yang dimana klub masih ada loh yang belum bayar gaji pemain, mungkin telat, sampai sekarang juga masih ada gitu loh. Bukan hanya dari konteks yang top tier-nya, tapi juga tentunya ternyata di Liga 2, kemudian juga di Liga 3. Paling kalau seandainya memang bisa yang sangat-sangat menolong itu adalah betul-betul mencari pemain yang bersahabat secara harga. Dan sebetulnya itu nggak salah, karena kan yang perlu harus dikedepankan atau dikembangkan oleh klub adalah akademi, dan itu yang nantinya bisa untuk mempermudah ketika secara cost mungkin tidak besar. Nah, tapi dengan tadi yang disampaikan oleh Mas Arief gitu, seandainya nih Mas ya, proses tersebut mungkin masih belum bisa untuk berjalan dengan smooth. Ada nggak sih sebetulnya mungkin mission yang lain yang mungkin dimiliki oleh Mas Arief? Ini kita bicara untuk perbaikan ya, industri football kita nih di Indonesia. Kalau itu salah satu alasan kenapa saya ngotot pengen jadi ketua PSSI itu karena itu. Karena menurut saya fondasi impresnya udah ada. Cuman nggak tahu kenapa orang selalu mikirnya pengen disediain juga dananya segala macam. Sebenarnya dananya juga udah ada nih, kita tinggal connecting the dots saja. Nah makanya itu saya pengennya mengangkat itu semua baru secara holistik kita benar-benar bisa bener. Tapi kalau emang takdirnya nggak memilih saya untuk jadi ketua PSSI ya saya akan jalanin yang seperti sering saya jalanin gitu. Cuman balik lagi ya, hanya ngebawa tim, mau tiap bulan saya bawa Madrid, MU segala macam, itu hanya sekedar eksibisi, hanya sekedar hura-hura. Maksudnya nggak ada yang signifikan, nggak akan mempengaruh ke ranking kita, nggak akan pengaruh ke juara AFF apa segala macam. Jadi saya pengennya nggak cuman sekedar jadi tim hura-hura. Iya. Iya. Cuman kalau seandainya untuk bicara seputar apa ya, tadi yang di awal ya, bahwa ternyata kalau kita melihat saat ini kan yang menjadi problem kompleks di Indonesia itu adalah di mana supporter itu kan sangat masif ya kalau kita udah bicara untuk perkembangan sepak bola Indonesia, terutama juga PSSI. Saya juga melihat di sosial media pun juga ternyata sudah banyak nih dari penikmat sepak bola kita tuh yang kritis begitu, Mas Arief. Dan tentunya juga tidak mudah juga untuk bisa mengconvince mereka untuk trust. Nah, kalau seandainya untuk dari Mas Arief ya melihat dengan adanya beberapa kasus lah yang mungkin ya sering mewarnai di sepak bola Indonesia, kerusuhan supporter salah satunya begitu. Caranya mungkin dari Mas Arief bagaimana sih nantinya jika Mas Arief ini terpilih nih sebagai calon ketua umum? Ya, menurut saya kesejahteraan itu salah satu kunci ya. Karena kalau seandainya supporternya sejahtera, itu otomatis klub akan stabil. Klub stabil, otomatis pemainnya juga akan stabil. Nah, pemain stabil, otomatis prestasi akan lebih gampang diraih. Dan dari situ kalau nggak ada prestasi, ya itu fans akhirnya masalah. Jadi berimbas semuanya. Jadi menurut saya kesejahteraan itu paling penting. Dan klub nggak akan pernah sejahtera kalau fansnya nggak sejahtera. Betul juga. Saya juga kadang pusing nih kalau seandainya laga itu nggak ada yang nonton gitu udah pusing kan pastinya. Pusing. Gini ya, menurut saya sih. Bagaimana Bung Toel? Supporter itu terafiliasi dengan klub kan. Yes. Ya kan, di mana-mana begitu. Betul. Supporternya Liverpool, supporternya MU, supporternya Barcelona, Persib, Sleman, Persebaya, Arema, kan terafiliasi, Persija terafiliasi dengan klub. Berarti kalau dalam konteks mengedukasi supporter atau related yang punya ikatan siapa? Klub kan yang pertama. Betul. Kan? Betul bahwa PSSI punya tim nasional lalu nanti muncul. Tapi sebetulnya basicnya kan dengan klub. Kan? Rootnya. Jadi menurut saya sih harus ada edukasi atau ada relasi yang bagus klub dengan supporternya. Kalau masih ada yang menyimpang, maka sebetulnya cuma satu, penegakan hukumnya kan. Betul. Kalau itu terjadi di laman bola, maka penegakan hukum sepak bola yang dijalankan lewat Komdis. Tapi kalau yang di luar seperti ngelemparin bis dan sebagainya, berarti kan hukum positif aja itu kan. Betul. Urusan polisi lah, urusan pidana kan sesederhana itu. Berarti kan kuncinya di penegakan hukum. Bahwa sepak bola wajah kita masih seperti itu, supporter ya memang masih menyedihkan berarti kan. Betul, itu PR lain gitu loh. Cuman PR yang utamanya sebetulnya di organisasi dulu. Sekarang misalnya karena ada Mas Arief calon ketua umum PSSI, kan pemikiran-pemikirannya oke gitu ya.
bisa dipertanggungjawabkan lah argumentasinya pun. Sekarang itu masuk nggak ke voter, Mas? Atau itu laku nggak buat voter gitu loh? Atau voter punya pertimbangan lain? Karena itu yang biasa jadi tanya-tanya. Iya. Votersnya gimana gitu? Apa cukup gitu dijelasin begitu aja voter itu atau gimana? Anatomi voter kita gimana? Saya belum bisa masuk ke anatomi supporter kita ya. Voter. Iya. Voter story. Kalau saya lebih ke, menurut saya mestinya program ini diambil karena menurut saya gini, kalau kita bicara, orang kan banyak bilang yang masuk PSSI itu exco ya khususnya harus orang-orang berduit. Nah, orang bawa duit itu kan bentuknya pasti investasi, nggak mungkin donatur dong. Kita bukan yayasan. Nah, pada saat orang bawa duit itu pengen mengambil suatu keuntungan dalam bentuk apapun, baik itu duit ataupun posisi nantinya, kita semua protes. Wah, nggak boleh dong gini segala macam. Cuman dari awal diminta orang datang bawa duit. Masa dia mau bakar duitnya cuma-cuma, kan enggak. Nah, itu menurut saya harus dirubah. Yang kita harus rubah tuh, kita udah menurut saya nggak perlu lah kita tergantungan sama sosok. Saya udah bilang dari dulu, karena begitu sosoknya pergi, kita limbung, cari sosok baru. Justru kita harus buat sistem gimana caranya semua tuh harus mandiri dan independen. Dan menurut saya mestinya program KUR dan Sister Club ini sangat amat menguntungkan semua klub sih, Liga 3. Sister Cup itu dengan klub luar? Klub luar. Jadi semuanya menurut saya, dan itu harus disinkronisasi kayak contoh Persebaya dengan Liverpool. Ada sinkronisasi Sister City-nya. Jadi dari situ nanti keuntungan-keuntungan lain pun bisa kita ambil. Cuman kalau itu udah berjalan, jadi di sudut sini ada Liverpool way cara mainnya dari mulai youth, di sudut sini ada Barcelona way. Kan segitu kayaknya maksudnya sepak bola kita. Jadi ntar sintayongnya nggak akan repot tuh. Pemikiran-pemikiran bagus ini diserap, disambut kan sama voter, Mas? Atau voter punya pemikiran lain? Menurut saya mungkin voter punya pemikiran lain loh. Itu dengar. Voter punya pemikiran lain. Gitu. Jadi sebagus-bagusnya orang punya ide gagasan, kadang voter punya pemikiran lain. Karena gini, menurut saya masalah fans ya, terbesar masalah fans. Fans ini kan bisa dibilang mereka selama ini nothing tulus kasarnya gitu. Nah, kita buat mereka something tulus. Maksudnya contoh paling simpel lagi nih. Saya ambil contoh salah satu aplikasi online yang antar-antar semua segala macam gitu. Mereka tuh dulu berangkatnya yang saya lihat depan mata saya ya. Dulu ada depan rumah saya ada preman gitu. Nggak lama dia ikut aplikasi ini nih. Dia jadi sibuk nganter-nganter segala macam. Dari dulunya mana-mana pakai sendal, ngomong kasar semua segala macam. Mereka jadi belajar, ketemu saya sama pagi segala. Saya bingung, kenapa nih? Oh iyalah, kan saya harus dapat bintang. Jadi dia ada something tulus. Nah, begitu supporter ini ikut program KUR, mereka dari tadinya kita paksa harus bayar, mereka malah dapat uang iuran tiap bulan, dapat gaji lah, quote-unquote, dapat benefit-benefit. Yang mendorong mereka ikut program itu siapa? Klub kan? Klub dan ya fans klubnya itu harus sinkronisasi semua emang ya. Ya, intinya nanti kalau seandainya Mas Arief yang terpilih jadi calon ketua umum, saya yang ikut bantuin juga di Sleman yang nyampein itu. Siap. Program KUR-nya itu. Anyway, tadi menarik sih ya, bahwa exco-nya bisa nggak nih untuk selaras ya dengan mission yang dimiliki oleh Mas Arief. Nah, ini pertanyaan buat Bung Toel. Bung Toel, kalau melihat yang saat ini ada deh di exco yang terpilih kemarin kan sudah ada verifikasinya. Kemudian juga ada beberapa nama-nama yang mungkin juga dari telinga Bung Toel udah nggak asing lah gitu loh. Tapi melihat dari exco-exco yang ada, yang saat ini kembali mencalonkan, berapa persen sih yang proper, Bung? Yang proper ya, kalau lihat jumlah 53 exco sih, ya bisa 50-50 lah, antara yang baru dan yang lama gitu loh. Nah, menurut saya sih, pengennya sih tahu diri gitu loh. Yang lama-lama yang track recordnya publik udah tahu, yang negatif pengennya tahu diri. Tapi kan ternyata nggak tahu diri kan. Adalah yang tetap jadi wakil ketua umum gitu loh, dua-duanya. Adalah yang katanya udah nggak mau terlibat, nggak mau dicalonkan exco, masih jadi dalang di luar gitu kan. Nah, menurut saya sih itu yang agak mengotori atmosfer gitu loh. Sementara calon ketum-ketumnya kan isu-isunya sih sebetulnya seksi, bagus. Harus bersih dari tangan-tangan kotor gitu, harus punya nyali. Yang satu lagi sikat mafia. Cuma kan nggak boleh sekedar wacana, harus diperlihatkan dalam bentuk konkret gitu loh. Kalau ingin bersih-bersih, tapi yang kotor-kotor itu masih dirangkul, ya gimana dong ya? Kita
menerjemahkannya gitu loh. Jadi buat saya sih itu, buat orang yang ngerti bola kan jadinya paradoks gitu loh. Katanya mau bersih-bersih tangan kotor, cuman masih dirangkul. Nah persoalannya kenapa itu dirangkul? Karena yang jagoan-jagoan ini pegang voter. Nah makanya saya mau himbau, kalau voter jangan mau lagi dikendaliin sama mereka. Iya. Jangan mau dikendalikan, dikoordinir sama jagoan-jagoan lama itu. Udah saatnya berubah gitu loh. Iya. Maksudnya kemandirian lah. Iya. Kan contoh Mas Arief, mau persoalan menang apa enggak menang, pilihannya cuma kontestasi di calon ketum, Betul. tapi paling enggak punya gagasan. Itu kan sebetulnya mau ngajarin kemandirian, mau nggak kamu pilih ini gitu. Kalau nggak laku ya bukan salah Mas Arief juga. Berarti kan ekosistemnya belum mau dengan itu. Nah kalau yang lama-lama masih kepilih misalnya, yang kita tahu ada Sekjen Yunus Nusi lah, ada Juni Rahman Exco masih mau jadi calon wakil ketua umum terus kepilih, berarti kan ekosistemnya masih menginginkan itu kan. Nah ini yang buat saya sih sebetulnya menjadi concern gitu loh. Betul. Perubahannya di mana gitu kan. Kalau mau perubahan ya putus-putus aja. Jangan setengah-setengah gitu. Kenapa saya bilang begitu? Edi Rahmayadi, 1 periode tuntas nggak? Enggak. Muhammad Iriawan, Iwan Bule, nggak 1 periode tuntas juga. Awal periode dia gandeng, ujungnya sendirian. Maksud saya yang nggak bagus nanti organisasinya, federasinya. Masakan siapapun yang masuk ke situ ujungnya kayak begitu kan nggak bagus gitu loh. Betul. Kan PSSI harus kita jaga kehormatannya. Cuma kalau ujungnya kayak begitu, ini ada tren yang menurut saya nggak bagus. Maka putuslah kultur yang nggak bagus. Kultur pengkhianatan, kultur kotor gitu-gitu harus dihapus lah. Iya. Harus diberhentikan bukan dihapus. 100% setuju. Bahkan dulu saya sempat punya kelakar kayaknya PSSI butuh Thanos deh. Jadi sekali jentikin semua yang jelek-jelek hilang ya Bung ya. Begitu. Karena Sayangnya nggak segampang itu Bung Toel. Iya. Sayangnya Nah, untuk Mas Arief tadi pasti sudah tahu banget lah ya, apalagi yang disampaikan oleh Bung Toel gitu. Tahu dong, bahwa sering nonton soalnya. Iya. Sering nonton. Sebelum kesini 2 hari lalu Makanya saya juga nggak mau calon exco mas. Nanti disembeli. padahal saya mau tanyain nanti Bung. Saya mau tanya udah masuk ke list pertanyaan saya. Udah tahu diri daripada Tapi saya udah ngedorin disampaikan kepala. sama Bung Toel. Tapi Mas Arief, tadi Bung Toel menyampaikan bahwa dari 53 ya. Iya. 50%-nya lah. Yang saya pikir 50% yang positif dan juga 50% yang saya tidak bilang negatif, tapi sudah paham betul lah pastinya ya dengan ekosistem yang saat ini ada. Karena selalu deh, mungkin saya memposisikan diri sebagai penikmat sepak bola Indonesia ya, bahwa PSSI itu dari tahun ke tahun keruh, yang diganti cuman wadahnya doang gitu loh. Tapi untuk yang di dalamnya itu pasti selalu ada deh gitu loh, ikan-ikan yang bandel lah seperti itu. Nah itu pun juga tentunya menjadi salah satu aspek yang perlu untuk dikaji juga bagi Mas Arief begitu. Apalagi kalau kita berandai lagi Mas Arief menjadi ketua umum nantinya. Bagaimana sih nanti caranya dari Mas Arief deh untuk melakukan pendekatan kepada voters atau mungkin nantinya ketika sudah terpilih kan pasti sama exco-nya nih, Mas. Ada strategi khusus nggak sebetulnya? Kalau saya sih gini, berandai-andai ya, jika saya terpilih, kan itu kan duluan ketua dulu, abis itu wakil, baru exco kan pemilihannya. Pada saat kalau saya terpilih, saya akan minta izin gitu, maksudnya minta waktu semenit untuk ngasih tahu, kalau bisa nih yang berikutnya untuk wakil dan exco, nggak ada dari klub atau dari Asprof. Karena kalau nggak, akhirnya cuman gantian aja. Dulu klub ini yang di dalam, klub ini yang curiga. Dan gitu terus gitu. Jadi kita harus benar-benar semuanya orang-orang independen. Itu dulu sih paling utama kalau dari saya. Itu penting banget sih sebetulnya. Iya. Jadi makanya nggak akan dipilih. Karena nggak populer kan. Begitu terpilih ketum, 1 menit kemudian dia break, dia kasih kode begitu. Itu langsung di awal. Terus habis itu yang lain voter-voter pada lihat-lihatan gitu eksekusinya. Sepertinya tidak deh. Tidak menguntungkan buatku. Ya mendingan pilih yang sudah ada di klubnya gitu. Tapi sebenarnya ngobrol-ngobrol sama voters, banyak juga loh voters yang bilang mereka berdarah-darah udah jual ini apa semua segala macam. Nah itu yang kadang saya bingung kok kenapa nggak mau keluar dari apa ya? Dari permainan ini gitu, maksudnya nggak mau keluar dan ngerasa oh nggak, saya udah capek, saya bener-bener pengen ngomongin sepak bola itu bener-bener bisnis, bukan cuman untuk keuntungan sekelompok gitu. Itu yang saya juga bingung karena
yang berdarah-darah tuh bukan di atas doang, sampai bawah-bawah juga semua voters banyak yang berdarah-darah. Betul. Itu yang saya bingung sih. Mungkin tanggapan dari Bung Toel ketika kita tahu ya ternyata juga masih ada loh yang secara misi, secara visi itu bersih dan baik, konotasinya positif untuk sepak bola Indonesia untuk bisa lebih maju ya. Kita bicarakan bukan hanya sekedar berkembang untuk saat ini karena kita tertinggal cukup Itu jauh, betul, gitu. betul itu bahwa sebetulnya ada pemikiran itu tapi kok betah gitu ya, masih mau terikat dalam ekosistem yang nggak bagus misalnya kayak gitu. Memang utamanya di atas, di organisasi. Kalau di sini masih bercokol yang ini, ketakutan itu di bawah pasti ada. Ketakutan dikerjain, ketakutan apapun. Kalau Anda seorang asprof, berikutnya akan bisa di PLT kan misalnya. Atau kalau Anda klub dalam kompetisi Anda takut dikerjain, kan begitu. Jadi pikiran-pikiran ketakutan itu mungkin yang ada di voter. Makanya menurut saya sih, ini garisnya. Buat keputusan sekarang gitu loh. Jangan transaksional kan. Jangan transaksional gitu loh. Jangan transaksional. Karena saya yakin kan sebetulnya kan ini semua tergantung oleh voter. 87 voter itu yang akan menentukan masa depan sepak bola kita gitu loh. Siapapun yang mereka pilih. Jadi pikir-pikir dengan baik gitu loh. Kalau sekarang kan jualannya seringkali kan ada yang klaim sudah restu istana dan sebagainya. Menurut saya sih itu juga nggak sehat gitu loh. Karena kan jelas-jelas sepak bola itu memisahkan antara sepak bola dengan urusan politik. Pasal 7 PSSI asas netralitas itu menegaskan supaya tidak terpengaruh oleh kepentingan politik tertentu, keberpihakan pada kepentingan politik tertentu. Karena sepak bola harus berdiri clear gitu loh. Kalau ikut pada apa ya dinamika politik, maka dia akan terpengaruhi kan. Nanti kompetisinya bingung kita kapan jalannya gitu. Karena izinnya kan juga apa keluar apa enggak. Nah ini yang harus dipahami betul oleh stakeholder bola ini kayak begitu. Kenapa ada pasal itu di statuta dari FIFA sampai ini. Kalau kita bicara Inggris, bicara Eropa kan kita udah paham. Bulan Agustus mulai kompetisi lagi, Mei selesai. Kalau di kita kepastian itu kan nggak ada. Izinnya belum keluar, nunggu minus 2 gitu kan. Walaupun sekarang udah ada perpol. Itulah makanya jangan terlibat dalam percaturan politik sepak bolanya. Supaya nggak ke bawah-bawah dalam dinamika politik. Kalau menurut saya itu pesan spirit dari pasal-pasal statuta tentang netralitas itu. Supaya nggak nggak keseret-seret kepentingan ataupun dinamika politik. Sehingga sepak bolanya bisa tetap jalan. Gitu loh. Tepat sekali. Iya. Sayangnya kita seneng tuh senggol-senggolan, irisan-irisan sama kayak gitu seneng gitu loh. Bahkan nunggu anginnya kemana nih gitu kan. Menunggu arah mata angin ya. Yang istana mau katanya gitu. Akhirnya kan kita cuma berpikir kalau kontestasi ini bebas besok ini rame nih. Tapi kalau sudah ada arahan-arahan ya kita nggak tahu apakah kontestasi ini masih bisa kita bilang fair play apa enggak gitu loh. Iya. Mas Arief, jujur saya ingin tanya nih sama Mas Arief dengan sudut pandang Mas Arief ya. Melihat, ini kita bukan bicara untuk yang cakupan luasnya, tapi yang saat ini sering kita tonton deh. Liga Indonesia, Liga 1 ya. Apa sih yang Mas Arief mungkin lihat ya? Hal-hal apa yang perlu harus dirubah sih sebetulnya dengan liga yang kita miliki begitu, bukan hanya Liga 1 aja, bahkan mungkin juga sebetulnya kalau kita lihat lagi ke bawah ada Liga 2, Liga 3, ada misi khusus juga nggak sih sebetulnya dari Mas Arief ya, melihat liga kita yang perlu, bahkan saya bisa katakan perlu banyak yang dibenahi di situ. Iya, makanya tadi pas bilang ada banyak banget sih. Ya, coba. Mas Cuman Arief, ingin tahu paling simpel menurut saya gini, Bung Toel juga pasti tahu kan dulu pernah di situ juga AFC Club Licensing lah, itu yang nggak pernah dijalankan. Nah cuman menurut saya masalah AFC Club Licensing itu balik lagi masalah duit, cuannya nggak ada. Jadi dari dulu kenapa Indonesia selalu dikasih izin untuk nggak comply dengan itu ya karena balik lagi maksudnya susah karena nggak ada duitnya. Siapa yang mau bangunin fasilitas, siapa yang mau membayarin semua know-how-nya segala macam, itu sih menurut saya balik lagi masalah duit. Tapi juga agak lucu sih kemarin kayak soal VAR, itu sebenarnya saya dari 2019 itu apply VAR, cuman waktu itu katanya masalah biaya. Cuman kalau saya ngeliatnya VAR itu sebenarnya bukan cost center, Bung. Saya ngeliatnya malah profit center. Jadi pas World Cup 2018, saya ngeliat wah banyak jeda-jeda
saya ngeliatnya langsung banyak bisa pasang spot iklan nih gitu. Saya ngeliatnya langsung itu. Iya betul. Dan saya ngobrol sama sponsor juga semua seneng karena apalagi di Indonesia khususnya sponsor siapapun yang nge-sponsorin VAR dia akan jadi penyelamat Liga Indonesia, bukan hanya sekedar branding gitu. Jadi lebih beyond dari situ. Jadi sponsornya juga udah ada, cuman ya kurang tahu lah kebijakan apa, dilihatnya masih seperti cost center. Iya. Gitu. Karena jujur saya juga mengalami untuk cari sponsor di klub itu juga susah soalnya. Semua klub Ternyata semua gitu klub loh. susah. Nggak usah semua ngobrol klub. sana sini Saya gitu sendiri pun juga sering dan dibilang katanya sepak bola Indonesia itu animonya nomor 1, tapi nggak liquid, cuman sekedar rame-rame. Dan itu ngomong brand, TV, semua segala macam ngomongnya seperti itu. Sepak bola Indonesia hanya seperti itu. Nah, makanya balik lagi saya bilang kunci utamanya kesejahteraan. Ya maksudnya contoh gampang di Eropa kan yang paling stabil klub-klubnya klub Jerman, nggak ada utang apa segala macam. Aturan 50+1 saham dimiliki oleh member. Itu juga, dan maksudnya balik lagi karena GDP mereka nomor 4. Oke. Inggris walaupun nembus kemana-mana tapi kan utang kanan, utang kiri, nyari owner baru segala macam gitu, banyak akrobatnya lah. Nah itu menurut saya di sepak bola Indonesia juga banyak yang menurut saya awalnya masuk itu orang yang kita penuh harapan ke mereka, cuman karena nggak liquid sampai di dalam semuanya akrobat gitu. Akhirnya kena semprot Bung Towel deh gitu. Tapi pandangan dari Mas Arief kalau untuk melihat ada klub di Indonesia gitu ya yang berburu-buru IPO, let's say seperti itu. Kalau bagi Mas Arief yang tentunya dari kacamata bisnis, IPO itu sebetulnya penting nggak sih untuk saat ini? IPO di sepak bola adalah produk gagal, di sport brand adalah produk gagal. Boleh dicek banyak literasi ya segala macam. Kayak MU itu sebenarnya udah pernah dulu IPO. Banyak klub Ajax semua segala macam dulu pernah IPO. Dortmund sekarang masih IPO. Jadi klub besar Eropa yang masih IPO, MU, Juve sama Dortmund. Tapi MU pun IPO-nya bukan di Inggris loh, di Amerika. Setelah dibeli sama Glazer, bahasa kerennya katanya digoreng lah gitu, dipasarkan di Amerika. Cuman IPO itu bukan produk yang berhasil di sport brand karena namanya pasar saham, pasar kan jual beli ya. Sedangkan sport brand itu bicara loyalitas. Nah itu kontradiksi. Begitu kita beli satu sahamnya Liverpool lah contoh kita beli, pasti Mas nggak akan pengen ngejual. Orang gue cinta kok sama dia, apapun yang terjadi, mau harga naik, mau harga turun segala macam gue akan keep. Kalau bisa gue jadiin warisan. Jadi semacam token appreciation. Bukan masuk ke binatangnya saham itu gitu, bukan kita jual beli, bukan kayak orang main saham kan, harga lagi naik apa harga lagi turun kita jual, itu udah kontradiksi. Jadi makanya di Amerika pun banyak brand sport brand yang likuiditas di ini keluar dari situ. Terakhir, tadi apa? Kompetisi Indonesia gimana tadi? Banyak yang harus dibenerin. Banyak harus dibenerin, lalu apa? Nggak apa? Nggak sejahtera. Nggak sejahtera dari sisi pihak sponsor dan segala macam pun nggak dapat uang lah. Betul, nggak liquid. Nggak liquid. Iya. Bahasa tadi ya, nggak liquid. Bahasanya, ya. Tapi tetap prospek. Prospek. Kenapa kalau nggak liquid ada banyak klub-klub baru sekarang? Atau banyak orang masuk pegang klub Dikecapin baru? mungkin. Hah? Dikecapin mungkin. Kena kecap. Kalau menurut saya gini, Ya kan banyak klub baru. Kan? banyak. Menurut saya nggak akan pernah kita berhasil, klub ya, sepak bola, nggak akan pernah berhasil selama marketnya nggak punya daya beli. Mau beli apa? Kita mau rubah jadi NFT. Jadi tujuan dia beli klub, bikin klub apa? Saya kurang tahu kalau masalah itu. Perlu kita ajak undang ke sini mungkin, Asik. Bung. Penting itu, Bung. Ya. Penting. Jadi untuk Ini membeli dia nggak klub yang liquid baru kan? gitu ya. Nggak liquid, Yes. tapi tren sepak bola kita 2 tahun terakhir banyak klub baru, pemilik baru kan? Iya. Karena menurut saya, balik lagi, saya khusus Terakhir IPO, sebetulnya saya udah di calling tuh. khusus IPO gitu. Ya menurut saya susah itu sih. Kita harus liquid dulu sih. Percuma valuasi tinggi kalau nggak liquid kan buat apa? Sepakat sih. Jadi Mas apa? Arief. LIB, operator liga. Bergen posisinya. Oke, ini terakhir ya buat Bung Towel. Kalau seandainya Bung Towel ada di posisi voters gitu ya. Saya pun juga sama gitu. Dengan gagasan yang dimiliki oleh Mas Arief, dipilih nggak Bung Towel? Mas Arief, Iya. saat ini enggak. Saat ini nggak? Saat ini enggak. Dalam kontestasi yang sekarang, enggak. Oke. Kalau saya, Mas, gabung ke Sleman yuk, Mas. Thank you, Mas Arief. Thank you, Bung Towel. Ya. Ternyata memang waktunya
saya pikir ini masih ada lama lagi nih untuk kita bisa berbincang-bincang ya. Harus dipagerin isunya apa aja kalau bahas bola 62 ya. Yes. Wow. Pemirsa setia Bola Plus 62, demikianlah untuk konten Reborn yang saat ini sedang kamu tonton. Mungkin buat Mas Arief yang nantinya akan berjuang untuk memperebutkan PSSI 1, kita doakan yang terbaik pokoknya. Operator liga. Ya, ini Harus sudah ada doa restu liga. juga dari Bung Toel ya. Amin. Udah dipromosiin sama Bung Toel. Iya. Kalau Jangan seandainya Bung Toel sudah kontestasi. promosi itu berarti sudah valid. Wah, itu udah bagus. Tapi tentunya kita kembali lagi, semoga hasilnya terbaik deh. Iya, untuk sepak bola Indonesia. Sepak bola Indonesia, untuk Mas Arief juga pastinya. Bung Toel, thank you juga. Sama-sama. Sudah menemani di sini sebagai penengah kita semua. Enggak, saya komorin. Penonton setia Bola Plus 62. Thank you very much. Jangan lupa untuk di like, comments, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi tentunya di episode selanjutnya di Bola Plus 62. See ya!